بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril hidayati wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku semua, semoga anak-anakku semua yang saat ini masih di rumah, masih bersama keluarga, saat ini dalam keadaan sehat walafiat, saat ini dalam keadaan masih diberkahi dan masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kali ini kita masih diberi kesempatan kita dapat berjumpa lagi walaupun secara daring, secara virtual atau secara online untuk melakukan kajian kitab Mabadi' Fikih. Kalau kita kemarin sudah membahas tentang adzan itu seperti apa, lafal-lafalnya apa, kemudian juga ada dengan iqamah itu seperti apa, tata caranya bagaimana. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sholat. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang arkanus sholat atau rukun sholat. Rukun itu merupakan suatu hal yang wajib kita penuhi, yang wajib kita laksanakan. Tanpa adanya rukun atau dengan hilangnya salah satu rukun, maka suatu ibadah yang akan kita laksanakan itu menjadi tidak sah. Makanya perlu kita perhatikan dengan seksama, perlu kita perhatikan dengan begitu teliti mengenai rukun-rukun sholat ini. Karena sah tidaknya sholat kita itu tergantung dengan rukun-rukun yang kita jalani. Mari kita lihat rukun sholat itu ada berapa? Di sini kam arkanus sholat. Berapa rukun sholat itu? Arkanus sholati arba'ata asyar. Rukun sholat itu ada 14. Ingat-ingat, rukun sholat itu ada 14. Yang pertama apa? Al-awalu al-qiyamu lil qadir. Yang pertama yaitu berdiri lil qadir, bagi orang yang mampu. Ketika tidak mampu berdiri, maka boleh dengan duduk. Ketika tidak mampu duduk, maka boleh dengan tidur atau berbaring. Nah, ingat-ingat, yang pertama yaitu adalah al-qiyamu lil qadir, berdiri bagi yang mampu. Asani, yang kedua yaitu niat. Yang kedua yaitu niat. Jangan sampai lupa ketika kita melakukan sholat, kita akan takbiratul ihram, jangan lupa niat itu kita baca atau kita bersihkan dalam hati kita. Oh, niat ingsun atau saya niat untuk melaksanakan sholat. Sholatnya misal sholat subuh, rakaatnya misalkan 2, hukumnya apa? Fardhu lillahi ta'ala, karena Allah, seperti itu. Kemudian asal itu yang ketiga, rukun sholat yang ketiga yaitu ada takbiratul ihram. Kita melaksanakan takbiratul ihram, takbir yang pertama. Kemudian yang keempat, ar-rabi'u, yaitu qiraatil Fatihah, membaca Fatihah. Ini masuk dalam rukun. Makanya hati-hati ketika kita membaca Fatihah. Nah, contohnya ya, dalam kitab Safinah itu dibahas tasjid dalam Fatihah. Karena apa? Ketika kita salah membaca Fatihah, baik itu salah harokat, salah tasjid, dan salah yang lainnya, salah panjang pendeknya, maka otomatis sholat kita akan menjadi tidak sah. Jadi ternyata sedetail itu. Makanya hati-hati, diusahakan ketika kita membaca Fatihah setartil mungkin, ya.
dihayati, baik itu artinya, tajwidnya, makhrijul hurufnya. Ya. Itu adalah rukun yang keempat, yaitu qiraatul Fatihah, membaca surah Fatihah. Yang kelima, al-khamisu, yaitu ar-ruku. Yang kelima yaitu ruku, kemudian as-sadisu. Yang keenam yaitu al-i'tidalu, yaitu iktidal. As-sabi'u, yang ketujuh yaitu as-sujud, sujud. Nah, hati-hati ketika sujud juga ada beberapa anggota-anggota sujud kita yang harus kita laksanakan dan kita perhatikan dengan seksama. Kemudian yang kedelapan, as-saminu, yaitu al-julusu baina sajdataini, yaitu duduk di antara dua sujud. Ketika kita sudah sujud, kita bangun, kita duduk sejenak, kemudian kita sujud lagi. Itu yang dinamakan al-julusu baina sajdataini, duduk di antara dua sujud. Kemudian yang kesembilan, at-tasyi'u at-tuma'ninatu fi kulli, yaitu tuma'ninah. Tuma'ninah itu bisa dikatakan adalah berdiam diri sejenak. Nah, ini ukurannya ada yang mengatakan satu kali kita baca subhanallah itu sudah bisa dikatakan sebagai tuma'ninah. Nah, ukuran lama tuma'ninah itu sepanjang kalimat subhanallah wa bihamdih. Ya, itu. Jadi setiap kita melakukan rukun, salah satunya tadi ada sujud, ada duduk di antara dua sujud, ada ruku dan yang lainnya, itu kita dituntut untuk tumanina. Jangan hanya ruku misalkan, setelah kita membuka badan langsung kita kembali ke posisi awal. Atau ketika kita sujud kita hanya menempelkan kening kita di lantai, setelah itu langsung ke posisi sebelumnya. Itu dinamakan bukan tumanina. Jadi tumanina itu adalah misalkan kita sujud, kita menempelkan menempelkan kening kita, itu ditahan. Kalau tadi minimalnya yaitu sepanjang bacaan subhanallah wa bihamdih, itu sudah termasuk tumanina. Berarti ketika kita sujud, kita berhenti sejenak, minimal lamanya itu seperti kita membaca subhanallah wa bihamdih. Setelah itu itu sudah termasuk dalam tumanina. Tumanina dia di mana? Di setiap rukun salat. Fi kulli. Kemudian al-ashir, yang ke-10 yaitu al-julusu li tasyahudil akhir. Yang ke-10 yaitu duduk tasyahud akhir. Kemudian al-hadi asyara, yang ke-11, rukun yang ke-11 yaitu tasyahudil akhir, tasyahud akhir. Kalau yang ke-10 itu duduk pada tasyahud akhir, terus yang ke-11 yaitu tasyahud akhir, maka ats-tsaniyah asyara, yang ke-12 yaitu as-shalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahudil akhir. Yang ke-12 ini bisa diperhatikan adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud akhir atau pada tahiyat akhir. Ini kita diwajibkan untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ats-tsalitsu, yang ke-13 yaitu ats-tsalitsa asyara, yang ke-13 yaitu as-salam, membaca salam. Ini yang terakhir. Ini dari segi segi gerakan atau pelaksanaan. Tapi ada yang rukun yang ke-14 yaitu ar-rabi'a asyara at-tartib. Ini dari segi aturan. Tatanannya harus urut, tidak boleh kita sujud dulu baru ruku, tidak boleh kita tahiyat akhir kemudian kembali lagi ruku, tidak boleh kita salam kemudian baru tahiyat akhir, itu tidak boleh, harusnya urut dari rukun yang ke-1 sampai yang terakhir. Itu yang dinamakan at-tartib atau urut, berurutan. Ya.
Bapak kira cukup ya, mengenai arkanus sholat atau rukun-rukun sholat, yaitu ada 14. Nanti bisa dipelajari lagi ya. Ini penting agar sholat kita itu benar. Oh, ternyata aturannya ini, rukun-rukunnya ini ya. Makanya bisa diperhatikan, dihafalkan, diteliti, dipahami supaya sholat kita benar. Ya, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Silahkan dipahami, semoga bermanfaat. Semoga anak-anakku semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberkahi Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.